Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 496 yang mana hadis ini membahas tentang sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan pada saat sholat Aidain ya. Kalau sholat sunnah rawatib di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha selain di luar daripada sholat Aid itu ya, baik itu sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha, itu tidak ada masalah kalau itu dilaksanakan pada saat sholat wajib. Nah, tapi ini sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan pada saat sholat sunnah Id ya. Pada saat sholat sunnah Id itu apakah boleh, apakah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak ada, seperti itu ya. Kemudian di sini kita lanjut ke matan hadisnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal aidi rakaataini lam yusalli qablaha wala ba'daha akhrajahu sab'ah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, anna Nabiy sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal aidi rakaataini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada hari raya Aid ya, bukan pada hari raya Aid ya, pada hari raya baik itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha rakaataini, 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat sebelum 2 hari raya tersebut, sebelum 2 rakaat ya, 2 rakaat sholat hari raya tersebut, wala ba'dahuma, atau sesudah 2 rakaat sholat Aid ya. Akhrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sab'ah. Jadi yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum 2 rakaat sholat Aid dan sesudah 2 rakaat sholat Aid, seperti itu ya. Nanti kita akan lihat makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya seperti apa sih, penjelasan yang terdapat pada matan hadis. Kemudian di sini makna keseluruhannya adalah sholat sunnah hari raya disyariatkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu berupa taufik hingga dapat menyempurnakan ibadah puasa pada hari raya Fitri dan dapat menunaikan manasik haji pada hari raya Kurban. Jadi
eh, disyariatkannya sholat sunnah hari raya itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, ya. Kalau misalkan kita di hari raya Idul Fitri, ya kan, kita diberikan taufik, dilimpahkan rezeki di situ kan, orang banyak zakat, bersodakoh dan lain sebagainya di situ. Nah, kalau misalkan di hari raya Idul Adha, nah kita menunaikan manasik haji dan kurban di sini, ya. Sholat hari raya itu jumlahnya 2 rakaat, baik itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, untuk memberikan keringanan kepada orang-orang, dan dilakukan sebelum 2 khutbah. Ya, jadi sholat hari raya dulu, baru 2 khutbah. Mengingat kaum wanita dan anak-anak ikut menghadirinya. Barang siapa yang hendak menghadiri 2 khutbah, ia boleh duduk, dan barang siapa yang tidak ingin menyaksikannya, dia boleh pergi, ya. Karena 2 khutbah yang ada di pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ini bukan bukan termasuk rukun sebagaimana 2 khutbah yang ada di sholat Jumat, ya. Kalau sholat Jumat itu wajib hukumnya, karena itu menjadi rukun. Kalau misalkan kita tidak kebagian khutbah Jumat di situ, maka ya nggak ada gunanya. Istilahnya pahala kita berkurang di situ. Sholat hari raya adalah sholat jahriyah, yang mana bacaannya adalah keras, meskipun ia termasuk sholat di siang hari. Karena diharapkan seluruh makmum dapat menikmati bacaan Al-Quran. Para ulama di sini telah sepakat bahwa sholat hari raya itu 2 rakaat bagi yang menghadirinya di tempat sholat sejak awal bersama imam. Barang siapa yang ketinggalan, menurut pendapat pandangan Imam Ahmad, hendaknya ia melaksanakannya 4 rakaat. Ya. Menurut Imam Hanafi, orang yang bersangkutan dipersilahkan memilih antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, jadi kalau misal ketinggalan, kalau Imam Ahmad bin Hambal di sini mengatakan bahwasanya ya yang dia lakukan adalah 4 rakaat, ya. Jadi bukan 2 rakaat gitu. Kalau Imam Syafi'i kemudian jumhur ulama itu ya tetap kayak gitu, ya. Kalau misalkan ketinggalan 1, ya dia dia sempurnakan 1 rakaat sesudah dia sebelum dia salam. Tapi kalau di Imam Ahmad enggak, sesudah salam, kemudian kalau dia mau genapin 4 rakaat, ya gitu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia boleh milih mau dia 2 rakaat atau 4 rakaat, seperti itu, ya. Tapi umumnya yang saya lihat selama saya sholat Id itu, ya, sholat Id baik itu di Madura atau di Kalimantan, jarang ada orang yang terlambat di sini. Pokoknya begitu takbiran itu semua sudah berbondong-bondong gitu. Jarang ada. Jarang. Sama halnya dengan sholat Jumat, itu jarang ada yang ketinggalan di situ. Kalau misalkan ada ketinggalan, ya kalau sholat Id itu ya boleh antara, kalau menurut jumhur ulama itu genapkan 2, ya. Jadi 1 rakaat, jadi 2 rakaat kayak gitu, atau 4 rakaat, ya, kalau Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh dipilih. Kalau Imam Ahmad bin Hambal mesti 4 rakaat. Itu, ya. Kemudian sholat hari raya hukumnya adalah sunnah muakkad. Menurut pendapat jumhur ulama, di sini, ya, hukumnya sunnah muakkad kalau pandangan jumhur ulama. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib, karena ada perintah untuk mengerjakannya.
Jadi umumnya ya, kalau yang saya ketahui ini, sering saya ulas ini ya, kalau berbicara masalah apa namanya furu', hukum-hukum furu' itu jarang ulama yang sepakat di situ. Kadang ada aja perbedaan-perbedaannya. Bahkan untuk masalah ini pun juga ulama berbeda pandangan di sini ya. Ini sebenarnya juga bukan furu' daripada ini. Sebenarnya sih masih induk daripada hukum, ya istilahnya pokok daripada babul aidain juga sebenarnya. Sholat Id ini ya. Cuman di sini kalau Imam Abu Hanifah dia mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Bila melaksanakan sholat haraya, tidak boleh melaksanakan sholat lain ya. Ya otomatis ini yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib, baik itu sebelum ataupun sesudahnya, agar kalangan awam tidak menduga bahwa sholat haraya tersebut adalah sholat yang wajib. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan sholat lain, baik itu sebelum ataupun sesudahnya, serta tidak pula tidak pula memerintahkannya. Itu ya. Hal ini menunjukkan bahwa mengerjakan sholat sunnah yang lain tidak disyariatkan, tetapi dibenarkan bila seseorang tersebut telah kembali ke rumahnya lalu ia mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Ini nanti akan dibahas di hadis nomor 498 nanti ya. Itu tapi ini wallahualam, saya kalau misalkan yang dimaksud itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid kayak gitu ya. Ini kalau sholat tahiyatul masjid sih kalau menurut saya nggak ada masalah, karena itu bukan di ini ya, bukan dimaksud yang pada hadis ini. Yang dimaksud ini adalah sholat sunnah rawatib ya. Biasanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu umumnya itu dilaksanakan sebelum sesudah azan itu ya, sesudah azan itu ya, sholat sunnah rawatib. Kalau misalkan sholat sunnah ini sholat sunnah tahiyatul masjid itu ya pas pada saat datang ya kita sholat sunnah tahiyatul masjid, bukan qoblaha ba'daha itu ya, bukan sholat sunnah rawatib itu ya. Nanti kita akan masuk di analisis lafadznya. Kemudian di sini kita bahas analisis lafadznya adalah lam yusolli qoblahuma wala ba'dahuma. Yang dimaksud di sini ialah sholat sunnah sebelum sholat haraya dan sesudahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan atau tidak pernah mengerjakan sholat sunnah lain, baik itu sebelum atau sesudahnya, yaitu sholat sunnah rawatib ini ya. Kalau saya kalau ini ya sependek pengetahuan saya ya, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang lebih paham lagi silahkan koreksi ya. Ini tidak bukan termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid itu bukan sesudah atau sebelum atau sesudahnya, tapi ya memang karena kita menghormati masjid ketika kita masuk masjid kayak gitu ya, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi bukan ini yang dimaksud ya. Tapi ini nanti pada hadis 498 kita coba gabungkan antara hadis ini ya, hadis 496 dan hadis 498 ya, kayak gimana nanti hukumnya. Kemudian kita lanjut ke fikih hadisnya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai jumlah rakaat haraya itu sebanyak 2 rakaat ya. Itu jadi nggak boleh ditambah. Kalau yang namanya sholat haraya itu jumlahnya cuma 2
rakaat. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan melakukan sholat sunnah lain, baik itu sebelum atau sesudah sholat hari raya. Di sini ya, yaitu sholat sunnah rawatib. Imam Ahmad bin Hambal di sini mengatakan bahwa makruh melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Itu ya, kalau pandangan Imam Ahmad bin Hambal itu makruh. Kemudian di sini pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang lain selain imam di sini boleh melaksanakan sholat sunat, baik itu sebelum atau sesudahnya. Tetapi bagi imam makruh karena berdasarkan hadis mengenainya. Ya, kalau Imam Syafi'i itu di luar daripada imam itu nggak ada masalah, boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, gitu ya. Nah, tapi kalau Imam Hanafi, tapi di sini Imam Hanafi mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh mengerjakan sholat sunnah lain sebelum dan sesudah sholat hari raya, bila hal tersebut dilakukan di tempat sholat, itu ya, atau di masjid di sini. Bila melakukan sholat sunnah sebelum, bila melakukan sholat sebelumnya di rumah, hukumnya makruh. Mereka mengatakan sholat sesudahnya di dalam rumah hukumnya tidak makruh. Mereka berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang diketengahkan nanti dalam hadis nomor 498. Jadi kalau menurut Imam Hanafi di sini, kalau misalkan kita melaksanakan sholat qobliyah itu di rumah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah di rumah itu tidak ada masalah. Hadisnya nanti kita akan bahas di 498. Nah, hadis 498 itu pandangan Imam Hanafi salah satunya. Ya, itu hadis yang digunakan oleh mazhabnya Hanafi. Ya. Di sini kalau mazhab Maliki di sini membedakan antara masjid dan tempat sholat. Untuk itu mereka mengatakan bahwa makmum makruh melaksanakan sholat sunnah lain di tempat sholat sebelum sholat hari raya. Demikian pula sesudahnya. Karena berlandaskan hadis dalam bab ini. Tetapi juga makmum mengerjakan sholat sunnah lainnya itu di masjid karena alasan hujan dan sebagainya, maka diperbolehkan melakukan sholat sunnah sebelum hari raya, yaitu sholat tahiyatul masjid, dan diperbolehkan juga sesudahnya karena tidak ada larangan mengenainya. Adapun bagi imam, hukumnya makruh secara mutlak tanpa ada perbedaan antara masjid dan tempat sholat. Ya, jadi kalau Imam Malik di sini, ya dia membagi antara masjid dan tempat sholat. Ya, kalau masjid itu ya di masjid, kalau tempat sholat ya bisa di rumah atau tempat-tempat lain di luar daripada masjid. Nah, kalau misalkan di tempat sholat, kayak misalkan di rumah, itu makruh melaksanakan sholat sunnah lain sebelum sholat hari raya dan juga sesudahnya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan karena alasan hujan dan sebagainya itu nggak ada masalah di situ ya. Tapi kalau misalkan di masjid itu diperbolehkan ya, tidak ada larangan di situ, baik itu sudah ataupun sebelumnya, termasuk juga tahiyatul masjid. Tapi di sini kalau imam dimanapun tempatnya itu hukumnya makruh secara mutlak, itu pandangan Imam Malik. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak ada masalah, itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib di masjid ya. Di masjid itu tidak ada masalah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal hukumnya adalah
makruh melakukan sholat sunnah baik itu sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau pandangan saya sih mengambil pandangan yang lebih kuat. Kalau saya tetap makruh di sini menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal tersebut, ya, tidak melakukan. Jadi ya sholat sunnah uh, sholat sunnah id itu ya nggak ada sholat sunnah rawatibnya di situ, ya lempeng aja kayak gitu, karena sholat sunnah rawatib ini memang khusus di sholat-sholat wajib itu ya, sholat 5 waktu itu ya faidahnya gitu. Itu fungsinya untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Fungsinya itu ya untuk membedakan bahwa ini adalah sholat sunnah, maka tidak ada sholat sunnah lain sebelum dan sesudahnya pada waktu sholat sunnah tersebut. Di situ ya. Beda kalau misal sholat apa namanya Jumat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada dalam penyampaian sini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, kayak gitu kan, buat teman-teman, ataupun juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, tidak layak untuk diperdengarkan di sini, sekali lagi saya mohon maaf. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Sebagaimana biasa, nanti kalau misalkan tidak ada kesibukan, saya tetap rutin membuat video setiap harinya. Harukalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.